Divide et impera, atau bagi dan kuasai, adalah sebuah taktik politik dan militer yang bertujuan mendapatkan serta mempertahankan kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan. Konsep ini telah digunakan sejak era Kekaisaran Romawi. Pada abad ke-17, korporasi dagang VOC mengadopsi strategi ini di perairan Nusantara. Sebagai entitas bisnis, VOC membutuhkan efisiensi. Mendanai faksi-faksi lokal yang sedang berkonflik terbukti jauh lebih ekonomis daripada membiayai pengiriman armada militer besar dari Eropa. Dalam praktiknya, strategi ini dioperasikan melalui 3 tahapan terstruktur. Tahap pertama adalah spionase, yakni mengidentifikasi potensi konflik internal dalam sebuah wilayah. Tahap kedua adalah infiltrasi, di mana pihak asing menawarkan bantuan militer atau finansial kepada faksi yang paling membutuhkan sekutu. Tahap terakhir adalah konsesi. Setelah faksi yang didukung berhasil memenangkan konflik, mereka diwajibkan membayar biaya perang tersebut melalui penyerahan hak monopoli perdagangan atau wilayah teritorial. Di Nusantara, penerapan taktik ini tercatat dalam beberapa dokumen sejarah utama. Pada tahun 1682, VOC memanfaatkan perselisihan suksesi di Kesultanan Banten antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya Sultan Haji untuk mengambil alih monopoli perdagangan lada. Di Sulawesi, dinamika konflik regional antara Kesultanan Goa dan Kerajaan Bone digunakan untuk memaksa penandatanganan Perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Sementara di Jawa, intervensi berkelanjutan dalam konflik internal keluarga keraton berujung pada pembagian wilayah Mataram melalui Perjanjian Giyanti di tahun 1755. Pola sejarah ini memperlihatkan objektivitas dari cara kerja taktik pemecah belah. Pihak asing jarang menciptakan konflik dari awal yang kosong. Mereka bertindak sebagai katalis yang mempercepat keruntuhan dengan memanfaatkan perpecahan yang sudah ada. Bantuan senjata modern dan pasukan yang ditawarkan selalu datang dengan syarat. Kemenangan taktis yang diraih oleh faksi lokal pada akhirnya harus dibayar dengan hilangnya kedaulatan politik dan ekonomi mereka sendiri secara jangka panjang. Secara historis, efektivitas divide et impera pada masa itu sangat bergantung pada struktur masyarakat yang terfragmentasi. Ketiadaan identitas nasional yang menyatukan membuat kerajaan-kerajaan ini beroperasi sebagai entitas terpisah yang saling bersaing. Catatan sejarah ini memberikan kesimpulan yang objektif. Runtuhnya kekuatan-kekuatan besar di Nusantara pada era kolonial bukan semata-mata karena superioritas militer asing, melainkan karena kelemahan internal yang berhasil dieksploitasi dari dalam.